Antarkan makna yang sebenarnya. Zat itu yang bernama Allah tuh. Sedangkan sifat itu yang bernama Muhammad. Jadi tajalinya daripada Allah itu yang disebut namanya Muhammad. Maka apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, katakan bahwa aku tuh Ahad Esa. Jangan terpandang olehmu ada yang lain selain daripada aku. Kalau terpandang oleh Muhammad ada yang lain selain daripada diriku dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, berarti kamu belum mampu mengesahkan aku dalam segala yang wujud itu. Itu maksudnya. Jadi kita itu diminta oleh Allah, jangan kita ini terpandang ada wujud yang lain selain daripada Allah. Pahamilah di dalam hati kita ini, segala yang wujud, segala yang ada dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya akan rupa wajah Allah itu. Nah, kalau diperhaluskan maknanya, ya, zat ini yang disebut namanya yang batin. Sedangkan sifat ini disebut namanya yang zahir. Jadi zahirnya bermacam-macam wujudnya. Namun hakikat diri yang zahir itu satu juga, itu yang batin tadi itu. Apakah batin dengan zahir, zahir dengan batin itu berpisah Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak berpisah, Ustaz mau tanya sama Daniel. Yang batin itu kalau tidak berpisah dia dengan zahir, lalu di mana letaknya yang batin itu? Daniel? Pada yang zahir. Bagaimana untuk mengenal yang batin itu ada di dalam yang zahir itu? Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana cara memandang yang batin itu ada dalam zahir? Bagaimana cara memandang yang batin itu ada dalam zahir itu? Contohnya? Bentuk rupa yang zahir ini, bentuk rupa yang batin. Kenapa Daniel bisa mengatakan bahwa bentuk rupa yang zahir ini adalah bentuk rupa yang batin? Karena yang batin itu telah zahir. Zahirnya dalam bentuk apa? Bentuk alam. Bahwa alam itu adalah bentuk yang batin. Kalau alam itu bentuk yang batin, maka sesungguhnya alam itu alam yang batin. Contoh yang lebih mudah dipahami dan dimengerti. Coba Bapak. Bahwa memandang yang batin itu di dalam yang zahir. Bagaimana contoh konkretnya? Kalau tadi bahasanya umum agak payah Bapak Ibu memahaminya. Bahwa yang batin itu ada di dalam yang zahir. Contohnya tubuh dengan ruh. Bahwa yang batin itu ada di dalam yang zahir. Contohnya bergeraknya tubuh akan ada ruh. Berarti ruh itu berada pada tubuh itu. Itu cara memandangnya. Kalau memahaminya, ya, untuk melihat yang batin, buka yang zahir itu. Kalau ada buka yang zahir, maka nampak yang batin itu. Contohnya, ya, buah mangga, ya, bahwa isi itu ada di dalam kulit. Isi ada di dalam kulit. Untuk melihat isi, buka kulit. Ketika kita telah buka kulit, maka nampak nampak isinya. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Setelah makan isinya, maka dapat rasa. Untuk mendapatkan nikmat, untuk mendapatkan nikmat, rasakanlah. Ya, rasa itu pada lisan kita. Disitulah kita bisa mendapatkan nikmat. Berarti nikmat itu adanya di mana? Nikmat itu ada pada rasa. Rasa itu pada apa? Pada isi. Isi itu di dalam alam kulit itu. Kemana arah makna yang sebenarnya ini? Lihat.
Arah yang sebenarnya tadi, yang kulit inilah yang disebut nama dengan syariat. Itu maksudnya tuh. Isi itu disebut namanya tarikat. Rasa itu disebut namanya hakikat. Nikmat itu disebut ma'rifat itu. Maka pandangan kita ya mesti sampai kepada pandangan yang ahad itu. Kalau ibarat buah, mesti sampai dia kepada nikmat itu. Kalau ibarat ilmu, mesti sampai dia kepada ma'rifat. Makanya ilmu ma'rifat itu ilmu yang tertinggi. Tidak ada lagi ilmu yang tertinggi selain ma'rifat itu. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan kata-kata ma'rifat. Ya, bukan katanya ma'rifat. Ma'rifat itu letaknya pada hati. Hati yang telah bersinar. Hati yang telah tembus. Hati yang telah mampu memandang Allah, bahwa Allah lah segala yang ada, dan segala yang ada itulah wujud nyatanya rupakan diri Allah itu. Ya. Sehingga tidak lagi terpandang yang lain selain daripada Allah. Mana mungkin ada yang lain selain Allah. Maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan dibanding-bandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada. Karena yang lain nggak pernah ada, Allah saja yang ada. Kalau Allah yang ada, yang lain tidak pernah ada, itu artinya tidak ada pembanding bagi diri Allah itu. Itulah maknanya laisa kamitslihi syai'un itu. Jangan diserupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Mungkinkah Bapak Ibu bisa menyerupakan Allah dengan yang tidak pernah ada? Enggak. Nah, kalau Allah cuma yang ada, yang tunggal itu maksudnya. Jadi sudah nyata Allah itu, sudah ahad Allah itu sudah jelas. Nah, kalau sudah nyata Allah itu sudah ahad, sudah tunggal Bapak Ibu. Disitulah Nabi pesan, kala lisanahu Tuhan. Ini penguncinya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu betul-betul ahad. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada yang wujud selain daripada dirinya. Dia yang awal, akhir, zahir dan batin. Kala lisanahu. Keluh lidah. Apa maksudnya itu, Daniel? Apa? Tidak dapat lagi mengatakan Allah. Apa maksud tidak dapat lagi mengatakan Allah itu? Oh, memang dia semata-mata. Yang memandang dia, yang dipandang juga dia. Ya, itu dia. Nggak ada lagi memang dia semuanya itu Bapak Ibu. Sudah jelas itu Bapak Ibu memandangnya itu. Nah, ini yang diajarkan oleh orang-orang arifin tadi. Yang disampaikan oleh Abu Mas'ar Al-Halat. Yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ya, oleh Ibnu Arabi. Bahkan diuraikan lagi, dirincikan lagi pemahamannya. Supaya terpandang Allah di atas segala-galanya. Maka jalannya itu ada berapa Pak Ji? Supaya terpandang Allah saja lagi. Di samping paham wahdatul wujud. Paham hulul dan itihad manunggalikul Gusti. Di samping untuk mampu memandang Allah di atas segala-galanya, nggak ada yang lain selain hanya Allah. Maka untuk mengenalnya itu ada beberapa jalan. Untuk memandang Tuhan, untuk melihat Tuhan, Allah saja yang ada. Maka jalannya itu yang pertama mengenali asal usul diri. Ya. Mengenal asal usul diri. Tujuan kita mengenal asal usul diri itu supaya Allah saja yang terpandang. Itu maksudnya tuh. Apa bedanya dengan hulul? Apa bedanya dengan itihad? Apa bedanya dengan wahdatul wujud? Sama. Cuma cara penyampaiannya itu saja Bapak Ibu yang berbeda. Hakikat maksud sebenarnya apa yang dikaji, apa yang disampaikan itu supaya terpandang Allah. Karena inilah satu kata yang diharapkan Allah kepada kita. Jangan sampai terpandang yang lain selain daripada aku. Itu maksudnya mengenali asal usul diri. Yang kedua, matikan diri. Apa tujuan matikan diri, Daniel? Tujuan mematikan diri apa? Yang jelas-jelas ngomongnya. Tadi udah jelas-jelas ngomongnya, jangan dikaburkan. Nanti payah Ibu Liah pulang nanti itu.